2020. Dan yang terhormat, Ibu Ferry Diana Somanto MPD selaku perwakilan dari Yayasan Pendidikan Murni Sumatera Barat. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi rumah belajar bersama sahabat rumah belajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Dan juga perkenalkan saya Juliana Pramesti selaku MC yang akan memandu kegiatan pagi ini selama 2 jam ke depan. Nah, dan serunya Bapak dan Ibu, sosialisasi ini terdiri dari Bapak Ibu yang terdiri dari 5 asal sekolah begitu ya, dan ini akan saya sebut satu persatu nih untuk mengecek kesiapan dan semangat Bapak Ibu dalam sosialisasi kita hari ini. Oke, yang pertama, nanti ketika saya sebut sekolahnya silakan untuk di-unmute dan menyerukan siap belajar, begitu ya Bapak dan Ibu semua. Oke, siap. Oke, yang pertama dari SDN Pondok Labu 07. Mana suaranya Bapak Ibu dari SDN Pondok Labu 07? Siap belajar. Siap belajar. Ayo yang semangat Ibu. Selanjutnya nih dari SD SMA Budi Agung. Mana suaranya Bapak dan Siap Ibu? belajar, Pok. Lah ini Pak Jum sendiri ya. Pak Jum malah narasumbernya loh ini yang semangat. Mana ini dari Bapak Ibu SD SMA Budi Agung siap belajar? Siap belajar. Oke, belum sarapan sepertinya. Baik, ya udah nggak apa-apa. Lanjut ke SMPK Cahaya Bangsa, siap belajar Bapak Ibu. Siap belajar. Siap belajar Po Eva. Oke, selanjutnya kita ke SMA Tarakanita 1, siap belajar Bapak Ibu. Ini harus semangat nih. Siap belajar. Belajar. Terima kasih Bapak Ibu SMA Tarakanita 1. Dan yang terakhir ini dari jauh ya, datang dari jauh. Dari Bapak Ibu guru Yayasan Pendidikan Murni Sumatera Barat. Mana suaranya dari Sumatera Barat? Siap belajar. Siap belajar. Terima kasih Ibu. Siap belajar. Mantap sekali. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam sosialisasi kita hari ini. Dan nanti akan ada daftar hadir yang di-share, atau mungkin ini sudah di-share ya? Oh, belum ya? Jadi nanti akan di-share daftar hadirnya, dan Bapak Ibu dimohon untuk langsung mengisi daftar hadirnya. Begitu. Maaf Mbak Mesti, Ya, saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman saya dari MGMP Bahasa Inggris Jakarta Timur 1. Oh iya. Oh iya, selamat datang dari Bapak Ibu MGMP Bahasa Inggris Jakarta Timur 1. Selamat datang, siap belajar Bapak Ibu. Oh, belum hadir Bapak Ibu. Sudah. Oke, siap belajar semuanya. Baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa rambu-rambu yang perlu kita taati supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan tertib dan lancar ya. Maka mohon untuk diperhatikan untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama, fitur chat ini akan kami off-kan sementara selama penyampaian materi berlangsung. Jadi, kita semua bisa berkonsentrasi untuk menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan, nanti akan langsung disampaikan ketika sesi tanya-jawab berlangsung. Jadi tidak ada pertanyaan yang disampaikan via kolom chat. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, background video. Jika memungkinkan, silahkan menggunakan background video yang sudah di-share. Seperti yang saya pakai ini. Tapi apabila tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Hanya dimohon untuk rapi. Jadi nanti kalau di screenshot, Bapak Ibu bisa posting juga kalau mau posting di Instagram atau di Facebook. Gitu. Kemudian yang keempat, untuk merename nama Bapak Ibu dengan format nama, kemudian underscore, nama sekolah. Ya. Kemudian yang terakhir, pastikan kamera Bapak Ibu dalam kondisi on apabila tidak ada kendala. Kemudian mikrofon selalu dalam kondisi off. Kecuali jika ingin menyampaikan pertanyaan nanti ketika sesi tanya jawab. Begitu, dimengerti ya Bapak dan Ibu ya. Boleh kasih reaction-nya dong Bapak Ibu kalau mengerti dan setuju dengan rambu-rambu kita. Boleh kasih reaction-nya? Oke, terima kasih. Baik, kemudian secara singkat akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini.
Yang pertama akan dibuka dengan doa pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, sambutan dari Kepala SMA Tarakanita 1, kemudian sambutan dari Kepala SDN Pondok Labu 07, kemudian sambutan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris JT1, Jakarta Timur 1, maaf, kemudian sambutan dari Duta Rumah Belajar 2020, dan langsung dilanjutkan dengan sosialisasi portal Rumah Belajar. Dan nanti juga ada kuis Bapak Ibu, jadi tolong nanti diperhatikan, siapa tahu beruntung ya hari ini, ada hadiahnya kan, Pok? Betul ya? Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan akan ditutup dengan doa penutup. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita pagi ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah, dilanjutkan sambutan Ketua MGMP Bahasa Inggris Jakarta Timur 1, dan sambutan dari Duta Rumah Belajar 2020. Untuk itu, kami mohon kepada yang terhormat, Kepala SMA Tarakanita 1 Jakarta, Suster Pauleta CB, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mesti untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang pagi ini sudah siap belajar. Luar biasa pagi ini kita bisa berkolaborasi dari berbagai sekolah dan juga dari berbagai daerah, luar biasa sekali. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Labu dan juga para guru, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Guru SD SMA Budi Agung, Bapak Ibu Guru SMPK Cahaya Bangsa beserta para guru, kemudian Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Murni Sumatera Barat, jauh sekali ya, tapi menjadi dekat. Dan yang ini paling jauh nih ya, Bapak Ibu Guru SMA Tarakanita 1. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Suster. Indah sekali karena melalui teknologi kita dapat dihubungkan dan dapat dipersatukan untuk belajar bersama-sama, meningkatkan kompetensi bersama-sama. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman kita yang telah berhasil lolos level 4 dalam pembatik. Ada Empok Eva, Empok Indah, Empok Ika, Empok Jumiati, semuanya empok-empok ya. Selamat karena Anda berempat termasuk dalam 30 besar yang berhasil lolos level 4 untuk pembatik. Nah, ini sungguh luar biasa dan hari ini silahkan Anda semua membuktikan level keempatnya yaitu level berbagi. Kalau saya tidak salah ya, level keempat adalah level berbagi. Maka selamat berbagi kepada teman-teman kita agar teman-teman kita juga mengenal apa itu membatik, apa itu rumah belajar, dan juga sungguh dapat meningkatkan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru dari UNESCO ya. Nanti akan dijelaskan oleh empok-empok kita. Sekali lagi selamat belajar, semoga kolaborasi seperti ini semakin terbiasa bagi kita, sehingga dimanapun dan kapanpun kita selalu bisa belajar. Terima kasih, selamat berbagi untuk para narasumber, dan selamat belajar untuk para peserta. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Suster Pauleta untuk sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SDN Pondok Labu 07. Untuk itu, kami mohon kepada yang terhormat Ibu Trismariati SPD, kami persilahkan. Maaf Mbak Mesti, kalau misalkan sepertinya belum hadir ini Ibu Kepala Sekolah. Oh iya, akan saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu Pok. Ya. Jadi bingung. Oh, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan sambutan
dari Ketua MGMP Bahasa Inggris Jakarta Timur 1. Kepada yang terhormat Bapak Suheri, kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk memberikan sambutan atas nama MGMP wilayah Jakarta Timur 1. Itu tadi saya lihat ada Pak Pintor juga. Bapak Ibu sekalian, bangga sekali ya di Jakarta Timur ini ternyata banyak bibit-bibit atau guru-guru yang berbobot. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan dan bisa ditularkan ilmunya. Bapak Ibu sekalian, kebetulan bulan yang lalu saya mengikuti workshop di Serpong tentang extensive reading. Dan kemarin saya baru pulang mengikuti undangan dari UNJ tentang TIK juga ya Pak. Bapak Ibu sekalian, dulu awal pertama kali saya mendengar pembatik, saya berasosiasi wah ini guru prakarya ini ya. Ternyata pembatik adalah bukan pembatik seperti orang Jogja, Solo atau begitu ya. Pembelajaran berbasis TIK. Nah kemarin Ibu Eva Melista menghubungi saya untuk mengadakan webinar lah Bu ya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa kita terapkan, kita serap, dan bisa ditularkan kepada yang lain. Siapapun yang memberikan gagasan atau ilmu, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang baik pasti bermanfaat. Dan saya bangga sekali di Timur ini muncul generasi-generasi muda yang tangguh, yang hebat lah. Bapak sekalian, ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan, banyak memang untuk meningkatkan pembelajaran ini berbagai macam teknik dan istilahnya itu penemuan-penemuan baru lah. Namun kata para pakar pun juga begitu. Sekarang ini selama pandemi banyak model-model pembelajaran kemarin diterapkan banyak sekali. Maka nanti ini akan ada kurikulum baru lagi nih Bapak Ibu. Namanya kurikulum operasional sekolah. Silabus diganti dengan alur pembelajaran teman-teman ya. Ya karena menteri baru mungkin ada ide-ide baru. Bapak Ibu sekalian, secanggih-canggih apapun alat atau teknologi yang kita pakai dalam pembelajaran, namun tetap tidak ada yang bisa menggantikan guru. Karena teknologi itu tidak bisa mengajarkan adab. Jadi kehadiran guru tetap sangat tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu marilah kita melakukan pembelajaran ini tetap dengan menghadirkan nilai-nilai karakter. Itu aja yang intinya Bapak Ibu ya. Ya semua informasi mudah-mudahan nanti setelah Ibu Eva memberikan pembelajaran ini, memberikan ilmunya, kemudian nanti bisa ditularkan di MGMP sehingga wilayah MGMP mungkin ini tidak hanya bahasa Inggris saja kan ya Bu ya. Jadi mencakup semuanya karena pembatik ini kan untuk semua mapel. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada kami semuanya. Selamat kepada teman-teman guru di Jakarta dan di semua yang peserta di sini dan khususnya Bu Eva. Selamat menjalankan webinar Rumah Belajar Pembatik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Bu Eva dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suheri untuk sambutannya. Saya setuju banget nih sama Pak Suheri ini bahwa teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru. Betul ya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Duta Rumah Belajar 2020. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Venezuela, kami persilahkan. Sepertinya baru hadir. Oh iya Ibu. Masih baru masuk Mbak Mesti. Oh baik. Boleh dipanggil lagi aja mungkin. Oke, sebentar. Oke, Ibu Venezuela, apakah sudah mendengar suara saya? Oke, Ibu.
Oke, silakan Ibu. Baik, Untuk terima memberikan sambutan. kasih. Ya. Saya panggilnya apa ini ya, Kak Juliana. Iya, Terima Mbak boleh. kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya senang sekali berada di antara Bapak Ibu semua. Tadi saya sempat masuk terus keluar jaringan mungkin ya. Jaringan saya agak kendala sehingga agak terganggu tadi saya dengan audio. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Tarakanita 1, Bapak Kepala SD Pondok Labu, serta Bapak KPMGMP Bahasa Inggris CP1. Kebetulan kita satu mapel ini Bu Eva ya, kita juga sama-sama mapel Bahasa Inggris ini. Baik, salam kenal. Saya Duta Rumah Belajar DKI Jakarta tahun 2020. Ya, di sini saya ingin menemani sahabat-sahabat saya di rumah belajar, yaitu ada kita di rumah belajar dipanggilnya Abang Empok ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kearifan lokalnya di bawah ini. Jadi saya ingin mengawal Mpok Ika, Mpok Jum, Mpok Eva, dan Mpok Indah ya dalam mensosialisasikan portal rumah belajar. Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan pembatik yang diikuti oleh empok-empok, merupakan kegiatan yang benar-benar mengeksplor kemampuan guru. Saya sebenarnya mau share sesuatu, begitu apakah diperkenankan? Mungkin saya bisa dibuat sebagai co-host ya. Oke, silakan, Mpok. Bisa ya, sudah ya. Oke, sebentar. Jadi kegiatan pembatik ini terdiri dari 4 level, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ketua MGMP mengatakan bahwa saya lihat kegiatan pembatik ini ingatnya prakarya gitu, mungkin dipikirnya membatik begitu ya, dipikirnya membatik tapi bukan. Sebentar saya share dulu, ini supaya siapa tahu Bapak Ibu yang lain bisa lebih mengenal apa itu pembatik, sehingga bisa mengetahui maksud dan tujuan dari Empok-empok Eva, Mpok Ika, Mpok Jum, dan Mpok Indah ada di sini. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit saja saya ambil dari portal rumah belajar yaitu dengan akun Simpatik. Pembatik itu adalah pelatihan ya, pelatihan yang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud, yaitu pelatihan pembelajaran berbasis TIK yang merupakan peningkatan kompetensi TIK guru. Nah, yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, ini Empok-empok Ika, Empok Jum, Empok Eva, dan Empok Indah ini sudah pada di level keempat, Bapak Ibu. Jadi pelatihan ini ada 4 level. Level pertamanya adalah literasi. Sebentar. Level kedua ada 4-nya adalah berbagi. Nah, dengan saya ini ya. Putus-putus ya. Halo, sudah jelas? Udah, Mpok. Sudah Sekarang ya, jelas, iya. Pok. Iya, ini memang jaringan saya agak kendala ini dari pagi ini. Empok-empok ini, empok hebat yang level 4 ini merupakan level puncak. Jadi empok-empok ini, Empok Indah dan kawan-kawan, Empok Ika dan kawan-kawan ini adalah guru dengan level puncak kemampuannya dari kompetensi TIK guru berdasarkan standar UNESCO. Nah, level keempat ini adalah level berbagi, maka dari itu kegiatan ini diinisiasi oleh empok-empok sahabat rumah belajar ini. Nah, manfaat mengikuti ini adalah banyak ya. Saya yakin nih empok sahabat rumah belajar semua ini pasti merasakan benar-benar terasa manfaatnya bagi empok-empok ini semua. Karena pelatihan-pelatihan yang mungkin tidak kita dapatkan di tempat lain ya, Empok Ika dan kawan-kawan ya, tidak didapatkan di tempat lain tuh ada di sini. Dan ini benar-benar bisa diimplementasikan ke peserta didik serta pastinya akan berimbas baik kepada kegiatan belajar peserta didik. Nah, jadi buat teman-teman di sekolah-sekolah lain nih, Tarakanita dan lainnya, siapa tahu tahun depan bisa lebih banyak nih yang ikut pembatiknya nih, Bapak Ibu, Bang Pok semua ya yang ikut pembatik dan bisa mengasah kemampuannya di level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Saya ingin mengapresiasi Empok
Ika dan kawan-kawan, Po Indah, Po Eva, dan Po Jum, bahwa mereka ini, tadi kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu, mereka ini sudah mencapai level puncak dari kemampuan kompetensi TIK guru di DKI khususnya, karena mereka adalah guru dengan peringkat 30 besar di DKI dari ribuan peserta yang ikut di pelatihan pembatik ini. Mereka sudah mendapatkan 30 besar. Nah, ini kami sangat mengapresiasi. Selamat bergabung Kompok semua ke dalam sosialisasi rumah belajar ini. Abang Po, Bapak Ibu, biasa manggil Abang Po, jadi Abang Po terus deh. Ya Bapak Ibu semua, selamat mengikuti sosialisasi rumah belajar ini. Salam hormat dari saya. Semoga sesi hari ini, pagi ini, bisa mengisi weekend kita dengan weekend produktif dan mendapatkan ilmu yang berharga dari Kompok ini semua. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mpok Venezuela. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung saja mendengarkan sambutan dari Kepala SDN Pondok Labu 07. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Trismariati SPD. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat dan yang saya banggakan tentunya anak saya, Ibu Indah, ya, Po Indah di sini disebut. Kemudian guru-guru pembatik yang seluruhnya ada di layar kaca ini, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan tentunya juga platform rumah belajar atau sahabat rumah belajar yang sudah mengadakan kegiatan ini. Saya selaku kepala sekolah dari SDN Pondok Labu 07 atau 07 tentunya hanya mensupport untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami di sekolah, utamanya Mpok Indah pastinya ya bisa mengimbaskan ilmu yang luar biasa ini kepada teman-teman guru di sekolahnya, sehingga kami walaupun hanya satu utusan yang alhamdulillah lolos ke 30 besar ini mendapatkan manfaat seluruhnya ya, walaupun satu pionirnya tetapi bisa diimbaskan kepada guru-guru kami di sekolah. Pastinya hal-hal seperti ini akan tetap berlanjut di tahun-tahun yang akan datang, dan kami pun dari Pondok Labu 07 pastinya sangat mengapresiasi, dan kami selalu berkomitmen untuk mendorong seluruh guru ya yang berkemampuan ini untuk bisa mengembangkan kemampuannya atau kompetensinya. Dan terima kasih juga di level berbagi ini kami bisa mengikut sertakan seluruh guru dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh guru-guru yang ada di DKI khususnya di Indonesia pada umumnya. Selamat berbagi kepada empok-empok semua, lanjut terus, semangat terus, sukses terus. Itu saja dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Trismariati untuk sambutannya. Bapak dan Ibu, sebelum kita ke materi, kita harus dong ya berkenalan dengan para narasumber kita. Nah, kita ini ada 4 narasumber yang akan menambah kemampuan kita, wawasan kita mengenai apa sih rumah belajar itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sudah disebutkan sebenarnya sama Mpok Wela ya. Nah, Mpok Venes, maaf. Nah, para narasumber kita ini adalah 30 peserta terbaik pembatik level 4 di Provinsi DKI Jakarta dari ribuan peserta lainnya. Wow, ini berarti pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Oke, ada siapa saja? Ini ada dari sebelah kiri saya dulu ya. Ada Mpok Eva. Selamat pagi, Mpok Eva. Pagi, Mpok Eva. Pagi, Mpok Eva. Selanjutnya kita langsung ke selamat pagi, Mpok Indah. Pagi, Mbak Mesti. Selamat pagi, Mpok Indah. Sehat, Pok?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke Pok Ika. Selamat pagi, Pok Ika. Selamat pagi Mbak Mesti, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Pok. Sehat ya, Pok ya? Berseri-seri Puji hari ini Tuhan, wajahnya. sehat. Iya. Ya. Kemudian langsung ke Pok Jum. Selamat pagi, Pok Jum. Selamat pagi, Pok Mesti. Selamat pagi semuanya. Pagi, Salam Pok sehat Jum. selalu. Salam sehat, salam semangat. Baik, oke kita langsung to the point aja ya, Pok. Perkenalannya satu persatu langsung dari narasumbernya. Saya persilakan dulu kepada Pok Eva. Silakan, Pok. Terima kasih Mbak Mesti. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum mulai perkenalan, saya mau kasih pantun dulu nih buat kita semua biar semangat ya. Kalau saya sebutin pantunnya, bantuin dong ya, bilang cakep gitu ya. Siap ya? Siap, Pok. Saya punya pantun jalan-jalan ke pasar raya. Cakep. Jangan lupa membeli acar. Kenalkan, saya Eva Melisda dari SMP Cahaya Bangsa. Cakep. Sahabat belajar DKI Jakarta yang selalu siap untuk belajar. Terima kasih, Pok Eva. Kalau boleh tolong dikeraskan lagi volumenya, Pok Eva. Di sini masih agak terlalu kecil. Iya. Sudah ya? Nah, ini udah lumayan, Pok. Ya, oke. Terima kasih, Pok Eva. Lanjut dong, kita ke Pok Indah. Saya belum belum. Oh, maaf, Pok. Saya udah nggak sabar ini loh mau mendengarkan materinya. Oke, silakan, Pok. Iya, jangan di-skip dulu. Saya masih mau kenalan dengan Bapak Ibu guru semua. Saya dari SMPK Cahaya Bangsa di daerah Cakung. Ya, terima kasih Pak Suheri ya. Itu ketua MGP saya di Jakarta Timur 1. Kemudian untuk berkenalan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi sosial media saya di WhatsApp, Instagram, Facebook, atau YouTube. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Selamat pagi. Terima kasih, Pok Eva. Kalau sekarang udah ya, Pok ya? Oke. Maaf loh, Pok ya. Jangan dendam nanti sama saya. Oke, kita lanjut ke Pok Indah. Silakan, Pok Indah. Terima kasih Mbak Mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya memulai perkenalan, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Naik kereta ke Kota Malang. Ke Kota Malang untuk pelatihan. Jika tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk berkenalan. Mantap. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Indah Ramawati dari SDN Pondok Labu 07 yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Jika Bapak Ibu ingin mengenal saya lebih lanjut, bisa mengakses WA saya, ada Instagram, ada Facebook, dan YouTube. Ya, saya senang berkenalan, senang menambah banyak teman. Silakan bergabung dengan medsos saya. Terima kasih. Silakan Mbak Mesti. Terima kasih Pok Indah. Boleh di-follow Instagramnya ya Bapak dan Ibu itu. Ya. Kemudian kita ke Pok Ika. Silakan Pok Ika. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Empok-empok semua, Abang Empok ya, Bapak Ibu, Abang Empok ya, gitu kira-kira. Sebelum saya mulai perkenalan, saya juga sama seperti teman-teman yang lain, kami masing-masing menyiapkan pantun begitu ya, karena menjunjung tinggi kearifan lokal DKI Jakarta. Oke, saya akan mulai. Minum kopi di pagi hari. Mantap. Ditambah roti enak sekali. Ayam Po Ika dari Tarki. Siap belajar bersama di sini. Mantap. Baru pertama kali saya bikin pantun jadi deg-degan. Keren, Po Ika keren. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Veronica Pratisia. Saya biasa dipanggil Ika kalau di sekolah. Kalau di pembatik ini dipanggilnya Empok Ika. Begitu. Saya dari SMA Tarakanita 1. Lalu untuk mengenal saya lebih lanjut boleh banget kalau misalnya mau
Instagram, Facebook, atau misalnya mau main-main ke YouTube saya juga boleh banget. Dipersilakan Bapak Ibu, kita menambah jejaring sosial ya, karena bisa berada dimanapun dan kapanpun bareng-bareng lewat media sosial. Begitu dari saya, terima kasih Pak Mes. Oke, terima kasih Pak Ika. Jangan lupa di follow sosial medianya ya Bapak dan Ibu. Pasti nanti yang di-share itu konten-konten bermanfaat ya kan Pak? Oke, selanjutnya yang terakhir ada Pok Jum, nanti yang sekaligus akan menyampaikan materi. Silakan Pok Jum. Terima kasih Pok Mesti. Halo, selamat datang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Jumiati, dipanggil Pok Jum di dalam rumah belajar. Jadi senang sekali bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk pagi ini. Perkenalkan, izinkan saya berkenalkan, nama saya Jumiati, berasal dari SD dan SMA Budi Agung di daerah Jakarta Utara. Senang sekali bergabung di dalam rumah belajar. Untuk lebih mengenal lebih dekat, silakan menghubungi medsos IG atau Facebook saya ini, ya Bapak Ibu. Lalu sebelumnya, kami ada menyediakan pantun sebelum kita sosialisasi. Izinkan kami berpantun, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Cakep. Tak lupa memakai topi. Cakep. Salam sapa kami ucapkan. Cakep. Sebagai pembuka dari kelompok kami. Cakep. Mantap. Mantap, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami akan memulai sosialisasi Porta Rumah Belajar. Silakan slide-nya, Pok. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan mensosialisasi Porta Rumah Belajar. Nah, apa sih rumah belajar itu Bapak Ibu? Rumah belajar merupakan porta pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tadi disampaikan oleh Pok Venes kita, yang berisi lebih dari 12.000-an materi pelajaran. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Lalu portal ini juga dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar Bapak Ibu, baik di dalam maupun di luar jam sekolah. Lalu rumah belajar ini yang ditujukan oleh Bapak Ibu dan siswa-siswi kita semua juga untuk masyarakat luas. Siapapun yang mau belajar. Jadi manfaat dari rumah belajar bagi siswa adalah sumber belajar virtual, pengembangan kreativitas, baik sebagai data portfolio siswa, bagi guru juga sebagai sumber referensi atau pembinaan profesi guru. Jadi untuk itu Bapak Ibu, apa itu pembatik? Di dalam portal rumah belajar itu menggunakan pembatik, yaitu kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK yang merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Jadi standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level Bapak Ibu. Yang pertama, pembatik pertama yaitu level literasi. Yang kedua adalah level implementasi. Yang ketiga adalah level kreasi. Dan yang keempat adalah level berbagi dan berkolaborasi. Selanjutnya, slide-nya, Pok. Lalu, apa saja yang kita belajar di dalam setiap level pembatik itu, Bapak Ibu? Yang pertama untuk level literasi, di sini kita akan belajar tentang pengenalan perangkat TIK dasar, teknik informatika komunikasi, bagaimana penggunaannya secara dasar. Lalu internet bijak, lalu sehat dan aman juga di dalam prosesnya. Lalu internet untuk pembelajaran dan aplikasi pembelajaran terbuka. Untuk pembatik kedua yaitu level implementasi. Nah, Bapak Ibu,
di dalam level ini yang kita belajar adalah penerapan pembelajaran di abad 21 dengan menggunakan teknologi, yaitu fitur-fitur yang berada di dalam rumah belajar kita bisa manfaatkan. Nah, sebagai pemanfaat TV edukasi atau M-edukasi juga, atau suara edukasi, atau integrasi kelas dengan TIK. Lalu untuk pembatik level 3, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang lebih tingkat lagi, lebih meningkat lagi tentang komputernya, yaitu media pembelajaran berteknologi digital. Di sini kita akan belajar bagaimana membuat video pembelajaran, kita akan belajar bagaimana membuat multimedia interaktif, MIP, kemudian kita bisa mendapatkan banyak inovasi pembelajaran dengan TIK ini. Lalu Bapak Ibu, untuk level yang ketiga, kita akan belajar tentang berbagi dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bagaimana penulisan artikel rumah belajar, bagaimana kita bisa punya strategi berbagi, punya berkomunikasi secara efektif, dan pemanfaatan konferensi video juga, yaitu pembuatan blog kita, pembuatan vlog kita, dan kita akan berbagi untuk semua orang, semua masyarakat, dan semua yang membutuhkan. Slide selanjutnya, Pok, silakan. Lalu, apa itu rumah belajar? Nah, rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Di dalam rumah belajar ini, Bapak Ibu, dia hadir berbagai bentuk pembaharuan, bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 ini. Nah, dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat luas, oleh semua siswa, oleh semua guru pendidikan, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB. Dengan menggunakan rumah belajar, Bapak Ibu, kita akan sangat efisien dan gampang sekali. Kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, juga dengan siapa saja. Lalu seluruh konten yang ada di dalam rumah belajar ini, Bapak Ibu, kita dengan mudah dapat mengaksesnya, juga dapat dimanfaatkan secara gratis, Bapak Ibu. Lalu slide selanjutnya, Pok. Lalu Bapak Ibu, di dalam rumah belajar itu apa saja yang bisa kita jelajahi? Fitur-fitur apa saja yang ada di dalam rumah belajar? Yang pertama adalah sumber belajar. Yang kedua adalah bank soal untuk kita. Yang ketiga adalah laboratorium maya. Yang keempat adalah kelas digital di dalam portal rumah belajar ini. Selanjutnya, lalu di dalam fitur sumber belajar, Bapak Ibu, apa saja yang akan kita dapatkan, kita jelajahi? Tentunya sangat banyak sekali media pembelajaran. Jadi di dalam fitur ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Dari mata pelajaran, seluruh mata pelajaran itu terdapat di sana. Lalu materi yang disajikan juga secara terstruktur, Bapak Ibu, dengan tampilan yang menarik, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, animasi, simulasi, evaluasi, dan juga yang paling seru adalah dalam permainan. Jadi Bapak Ibu, di dalam fitur ini kita bisa akses dengan mudah dan kita akan belajar dengan secara gampang dan menarik. Lalu fitur utama lain dari rumah belajar akan disampaikan oleh Mpok Indah. Silakan Mpok Indah. Baik, terima kasih Mpok Jumi. Baik, saya lanjutkan. Fitur utama yang berikutnya adalah bank soal. Bank soal itu merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, bank soal ini tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, ini disediakan untuk level SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi Bapak Ibu jika memerlukan soal-soal untuk penilaian harian atau soal evaluasi bisa mengunduh dari bank soal. Baik, berikutnya.
Lalu fitur utama berikutnya yaitu Laboratorium Maya atau disingkat Lab Maya. Nah, fitur ini merupakan simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi Bapak Ibu, pada saat BDR kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan praktikum, Bapak Ibu bisa mengakses dari Laboratorium Maya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang fotosintesis. Nah, di sini sudah lengkap laboratoriumnya. Atau misalkan itu yang di SD ya, yang saya lihat ada fotosintesis, ada magnet. Apa tuh cara membuat magnet secara induksi. Nah, dengan aliran listrik juga ada. Lalu macam-macam di sini ya, nanti Bapak Ibu bisa akses di Laboratorium Maya karena kita tidak bisa melakukan tatap muka, tidak bisa bertemu dengan para siswa. Silakan dilanjutkan, Pak Ika. Lalu kelas digital. Nah, kelas digital yaitu Learning Management System atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa yang kita sebut dengan daring ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kurang begitu paham dengan LMS ya, ada beberapa itu seperti Google Classroom. Nah, kalau kita biasa di sekolah menggunakan Google Classroom. Nah, di rumah belajar, portal rumah belajar juga menyediakan sejenis Google Classroom namanya kelas digital. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur kelas digital. Nah, selain kelas Google Classroom yang sudah biasa dipergunakan. Baik, lanjut. Nah, selain fitur utama, ada beberapa fitur pendukung rumah belajar, yaitu peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, pengembangan profesi berkelanjutan, edugame, karya bahasa dan sastra, augmented reality, dan blog pena. Nanti fitur pendukung ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami. Nah, baik, lanjut, Pak Ika. Nah, fitur pendukung yang pertama yaitu peta budaya. Nah, peta budaya apa sih? Peta budaya itu merupakan kumpulan budaya di seluruh Indonesia. Nah, ini disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan atau game online. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nanti kita klik peta budaya, nanti terpampang itu peta dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ lengkap setiap provinsi. Nanti kita bisa lihat misalkan budayanya, keseniannya, dan lain-lain sebagainya. Ya, nanti di situ ada deskripsinya, sejarahnya, terus latar belakangnya, cara pembuatannya, lengkap di sana. Nanti kita bisa integrasikan sesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita sajikan kepada para siswa. Lalu fitur pendukung selanjutnya, buku sekolah elektronik atau buku digital. Nah, fitur ini berisi buku-buku digital semua jenjang pendidikan, serta pengetahuan umum tentang karya bahasa dan sastra. Buku-buku digital tersebut dapat diunduh dan dimanfaatkan secara offline dan dapat diakses melalui laman berikut yaitu bse.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu nih yang saya kan di level SD untuk misalkan bukunya belum bisa dibagikan, bisa akses dari sini buku tematik yang dari Kemendikbud sini lengkap. Selain buku dari Kemendikbud juga ada buku-buku lain penunjang pembelajaran. Iya, oke. Ya, silakan. Selanjutnya, fitur pendukung selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Mpok Ika. Silakan, Mpok Ika. Oke, terima kasih Mpok Indah. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang fitur pendukung rumah belajar. Ya, fitur selanjutnya adalah wahana jelajah angkasa. Ini merupakan salah satu fitur pendukung yang sangat menarik. Ya, kalau menurut kami ini sangat menarik.
Kenapa? Karena menampilkan tata surya secara 3 dimensi. Ya, jadi bisa muncul gitu, kayak seolah-olah ada di depan mata kita itu planetnya. Nah, ini merupakan sebuah laboratorium ini untuk mengamati jagat raya, dan ini gambar-gambarnya diambil dari repositori Organisasi Penjelajahan Luar Angkasa Amerika Serikat yang biasa kita kenal dengan NASA. Nah, ini sangat menarik untuk Bapak Ibu khususnya yang mengajar IPA ya, untuk menjelaskan sistem tata surya, begitu planet-planet ini dapat menambah maksudnya menarik minat peserta didik untuk lebih memahami materi, begitu, karena dilengkapi dengan gambar yang seolah-olah mereka ada di dalam tata surya itu. Fitur yang selanjutnya adalah pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, ini PPB ini diprioritaskan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Salah satu produk pengembangan profesi berkelanjutan adalah kami sahabat rumah belajar ini, karena salah satu pengembangan profesi berkelanjutan adalah pembatik, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan pelatihan berjenjang secara online seperti yang tadi dijelaskan oleh Mpok Jum dan juga Mpok Venes, bahwa dapat meningkatkan kompetensi dalam mempersiapkan pembelajaran berbasis TIK. Jadi salah satu fungsinya adalah itu, supaya para Bapak Ibu guru dapat selalu memperbaharui pengetahuan dan kompetensinya, khususnya terkait dengan TIK. Fitur yang selanjutnya adalah EduGame. Nah, selain tadi wahana jelajah angkasa yang menurut kami cukup menarik, bukan cukup ya, sangat menarik, EduGame juga merupakan salah satu fitur yang sangat menarik. Kenapa? Karena materinya dikemas dalam bentuk permainan. Ya, jadi fitur ini isinya adalah beragam permainan interaktif yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu guru sekalian dalam menyampaikan materi. Jadi tidak melulu menyampaikan materi secara ceramah lalu menjelaskan dengan teks yang panjang, cukup diberikan EduGame ini yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan, itu sangat menarik minat peserta didik Bapak Ibu semua. Begitu. Karena permainan ini dirancang untuk membantu para peserta didik memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa main-main di websitenya Rumah Belajar untuk mengakses EduGame. Bisa juga melalui gadget Bapak Ibu masing-masing, bisa di tab, bisa di handphone gitu ya, dengan mengunduh aplikasi Rumah Belajar. Yang selanjutnya adalah karya bahasa dan sastra. Nah, ini salah satu fitur pendukung Rumah Belajar yang dapat dimanfaatkan oleh para Bapak Ibu guru pengajar bahasa ya, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, bisa mempergunakan fitur ini karena isinya adalah beragam karya bahasa dan sastra dari seluruh Nusantara. Nanti bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id/bahasa sastra. Boleh untuk menambah referensi Bapak Ibu pengajar, khususnya pengajar bahasa dan sastra, supaya menambah referensi dalam memberikan materi kepada peserta didik. Fitur yang selanjutnya adalah blok pena. Nah, blok pena ini isinya adalah berita, opini, atau artikel terkait pendidikan. Jadi kita bisa tahu nih berita tentang pendidikan dari Aceh saat ini seperti apa sih, atau berita pendidikan di Maluku seperti apa sih gitu. Jadi di blok pena ini dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak terkini ya, update terkini tentang berita-berita atau artikel-artikel pendidikan se-Indonesia Raya begitu. Karena di blog ini para sahabat rumah belajar, yaitu Bapak Ibu guru, dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Bisa saling berbagi informasi, saling berbagi berita melalui blog pena ini. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah augmented reality. Jadi ini juga menarik ya, tadi saya highlight beberapa fitur yang memang sangat menarik.
tadi jelajah wahana angkasa, kemudian edu game, dan augmented reality ini juga merupakan salah satu fitur yang sangat menarik karena bisa memproyeksikan objek-objek secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan ini mungkin kalau anak-anak SD SMP berminat banget gitu ya melihat sesuatu secara nyata, real, padahal dari layar doang gitu, tapi bisa seolah-olah ada di depan mereka saat ini. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dalam menyampaikan materi di kelas. Begitu. Oke, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Po Eva. Silakan Po Eva. Baik, terima kasih Mpok Ika. Bapak Ibu mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Terdengar, Mbak. Oh, jelas. Jaringannya agak turun naik ini ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya saya akan memperkenalkan ya sumber belajar lainnya dari fitur rumah belajar. Di sini bisa kita lihat ada beragam ya, bermacam jenis sumber-sumber belajar lainnya yang ada di portal rumah belajar. Baik, selanjutnya Mpok Ika. Iya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan radio edukasi, yaitu merupakan web pembelajaran berbasis audio untuk jenjang PAUD, SD, SMP, guru, dan tunanetra yang dikembangkan oleh BPM RPK, yaitu Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang berikutnya, Mbak Ika, silahkan. Ya, ada M-Edukasi. Ya, M-Edukasi ini merupakan web pembelajaran berbasis multimedia yang dikembangkan oleh BPMPK, yaitu Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. BPMPK sendiri telah mengembangkan ribuan konten, Bapak Ibu ya, konten multimedia pembelajaran, dan Bapak Ibu semua dapat mengunduh melalui laman medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk akses ke sana ya. Selanjutnya ada sumber belajar lain yaitu TV edukasi. Ya, Bapak Ibu, kalau saya pernah melihat ya di TVRI itu ya ada TV edukasi gitu ya, belajar matematika bersama Pak siapa gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari portal rumah belajar. Jadi televisi edukasi sendiri merupakan salah satu layanan pendidikan yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud. Laman TV edukasi dapat Bapak Ibu akses melalui alamat tve.kemdikbud.go.id. Pada laman ini tersedia video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara offline atau luring, serta siaran televisi yang dapat disaksikan secara langsung atau live streaming. Jadi ini sangat membantu ya di dalam kita melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada e-modul ya. E-modul ini adalah untuk pendidikan kesetaraan. Jadi kalau Bapak Ibu yang memiliki PKBM gitu ya, pendidikan kesetaraan, e-modul sendiri ini adalah bahan ajar yang diperuntukkan bagi pendidikan kesetaraan pada program paket A, paket B, dan paket C yang disajikan dalam bentuk digital. Jadi sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mungkin gitu ya tergabung dalam program pendidikan kesetaraan atau paket. Selanjutnya Mpok Ika. Ya, Bapak Ibu, berikutnya ini adalah partner dari portal Rumah Belajar ya. Ada Setara, ada Daring, G Suite, Office 365, Generation Global, dan Kipin. Jadi selain tadi ada fitur utama, fitur pendukung, sumber belajar lainnya, portal Rumah Belajar juga didukung oleh partner-partner yang Bapak Ibu lihat pada layar.
Selanjutnya, Pak Ika, apakah sudah habis? Habis ya? Sudah ya? Ya, baik Bapak Ibu, sudah selesai paparan kami pada pagi hari ini. Tetapi jangan left dulu ya, jangan pergi dulu ya, karena sekarang waktunya kita akan mengikuti kuis. Bapak Ibu yang menyimak apa yang sudah kami paparkan pasti dapat menjawab dengan baik. Nah, Bapak Ibu, 3 skor terbaik dalam kuis ini akan kami berikan hadiah menarik. Hadiah menariknya apa? Ya, lebih baik kita main dulu ya. Gitu ya. Mbak Ika izin saya share screen. Kita main dulu aja deh ya. Kita main kuisnya ini bentuknya kuisis Bapak Ibu. Sudah tidak asing ya menggunakan kuisis ya pada saat pembelajaran. Saya akan share linknya. Bapak Ibu yang sudah siap mengikuti kuis, boleh dong dibuka mic-nya lalu sampaikan saya siap. Seperti itu Bapak Ibu. Saya siap. Siap. Ya, siap. Oke. Biar saya juga semangat gitu ya. Iya, saya share dulu linknya. Bapak Ibu silakan akses linknya. Saya akan berikan waktu 2 menit sebelum saya mulai start dari sini. Indah bahasa kamu kita tunggu. Pandai batang enggak ah? Ada udah pandai lu kok. Saya sudah siap. Oh, sudah siap. Oke, mantap. Sudah mulai masuk. Saya akan klik tombol start sebentar lagi. Pastikan semuanya join. 3 pemenang terbaik, 3 skor terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari tim kami. Mantap. Setengah menit lagi. Gitu. Ikut ya? Boleh, semuanya boleh ikut. Mbak Mesti ikut nggak nih? Aku boleh ikut nggak? Aku. Mbak Penes tapi dianulir ya, Mbak. Boleh ikut ya? Tapi Mbak Penes nggak boleh menang ya? Ya itu maksudnya. Iya, oke. Saya akan mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat mengikuti kuis Bapak Ibu.
tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Iya, mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama ada Ibu Elizabeth. Apakah Ibu Elizabeth ada dari sekolah mana Ibu Elizabeth? Ya, pemenang pertama Ibu Elizabeth, kemudian Ibu Dewi dan Ibu Indah Hardini. Baik, Ibu Elizabeth, Ibu Dewi dan Ibu Indah Hardini nanti bisa menghubungi kami. Saya akan berikan nomor WhatsApp saya saja ya di kolom chat nanti ya. Ibu-ibu bertiga bisa WA ke saya. Baik, saya stop share di sini. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Po Mesti. Terima kasih Po Eva. Wow, seru banget ya. Pok dan Bapak Ibu kuisnya. Sayangnya tadi 10 saja, kayaknya saya nggak nyampe juga. Jadi Bapak dan Ibu ternyata yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu ada Po Eva, Po Indah, Po Ika, Po Jum. Terima kasih ya kepada Po narasumber. Keren sekali materinya hari ini dan tentunya sangat bermanfaat untuk kami para pendidik, terutama pada zaman globalisasi ini. Boleh kasih reaction dong Bapak Ibu, bagaimana narasumber kita yang luar biasa ini. Boleh kasih reaction, boleh jempol, boleh hati. Saya kasih reaction hati deh. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, tetapi sebelumnya kita akan berfoto dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk foto nanti kita akan ada 2 pose. Ya, udah kayak model. 2 pose, yang satu posenya itu seperti ini. Rumah belajar. Nah, kemudian pose selanjutnya nanti ketika sesi kedua nanti bebas. Gitu. Oke, saya mohon kepada Ibu Anin untuk memandu sesi foto. Silakan Bu Anin. Baik, terima kasih Bu Mesti. Bapak Ibu semua, karena kita akan foto, jadi yang masih off cam diharapkan on cam dulu sebentar. Kita akan foto dengan pose yang pertama. Ada 3 slide di sini. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, aku mau ganti background, nggak bisa mulu. Gak apa-apa ya, pakai ini aja ya. Oke. Gak apa-apa, Pak. Oke, siap. 1, slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya, slide kedua, masih pose yang sama. 1, 2, 3. Oke, ternyata hanya pas 2 slide. Berikutnya pose yang kedua. Bebas ya Bapak Ibu. Posenya silakan. Boleh saya love. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah semua terekam. Terima kasih. Terima kasih Bu Anin. Nah, tadi Bapak Ibu membuat pose seperti ini, tapi ada juga yang pose berdoa seperti ini. Ya udah nggak apa-apa. Ya.
Oke, baik Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Silakan bisa cek di kolom komentar, kolom chat. Itu ada link untuk daftar hadir. Silakan untuk segera diisi yang bagi yang belum mengisi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi tanya jawab. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa sesi tanya jawab ini terdiri dari 2 sesi. Satu sesinya ada 2 pertanyaan. Kemudian caranya bagaimana? Nanti ketika saya persilahkan untuk bertanya, silakan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu sebelum unmute. Ya, Bapak Ibu, jadi raise hand terlebih dulu, baru setelah itu ketika saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, boleh unmute. Begitu supaya lebih tertib, nggak rebutan. Karena kalau suaranya yang rebutan nanti susah untuk menentukan siapa penanyanya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, baik, saya mulai untuk sesi pertama untuk 2 penanya. Saya persilahkan. Oke, yang pertama penanya dari SD Budi Agung, Ibu Maria Linda. Saya persilakan Ibu Maria Linda untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih. Saya hanya bertanya, ini kan fitur rumah belajar yang akan kita sosialisasikan nantinya ke anak-anak. Bagaimana cara kita untuk menarik minat anak-anak ini supaya mau untuk misalnya menambah ilmu dari rumah belajar ini, yang selama ini punya kendala di dalam jaringan. Jadi mungkin mereka banyak yang ingin belajar tapi jaringan selalu ya di luar dari kendali. Nah, kedua juga bagaimana juga terhadap kita sebagai rekan-rekan pendidik. Karena yang saya dapatkan banyak rekan-rekan kita juga untuk memulai hal ini kurang minat dengan alasan mungkin dari pihak terkait, salah satunya Kemendikbud, belum ada sosialisasi ke masing-masing instansi. Hanya ini yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria Linda. Iya, mungkin saya rangkum pertanyaannya tadi Bu, ada 2 tapi bisa dirangkum menjadi 1, yaitu bagaimana cara menarik minat anak-anak untuk rumah belajar, begitu juga minat Bapak Ibu pendidik, karena selama ini ada kendala jaringan, kemudian juga tidak ada motivasi, begitu ya Ibu Maria Linda. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua, 1 pertanyaan, silakan. Oke, Bapak Sony. Kami persilakan Bapak Sony dari SMA Tarakanita 1. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mesti. Pok, mau nanya Pok, ini kan saya pernah daftar ya ke akun pembatik ya. Lalu mau ikut pelatihan belum pernah bisa masuk. Jadi kapan bisa dimulai pelatihan level paling dasar ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sony untuk pertanyaannya. Baik, untuk sesi pertama untuk sesi tanya jawab ini silakan untuk dijawab, Pok. Siapa? Mungkin boleh saya yang jawab? Silakan Pok Pak Indah. Mesti. Silakan, Baik, Bapak Ibu, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Maria Linda. Pertanyaan yang pertama yaitu agar anak-anak tertarik untuk menggunakan rumah belajar. Nah, pengalaman saya, pertama saya mewajibkan murid saya dulu untuk install rumah belajar dan dibuktikan mereka screenshot kirim ke saya. Nah, setelah itu, kita dalam pembelajaran kita menggunakan fitur-fitur rumah belajar semua kita gunakan, apalagi kalau fitur EduGame. Ini anak-anak sangat tertarik. Nah, dia semangat sekali. Nah, itu salah satu cara saya agar anak-anak tertarik menggunakan rumah belajar. Alhamdulillah sekarang anak-anak sepertinya sudah terbiasa menggunakan rumah belajar. Lalu yang kedua, bagaimana jika guru-guru itu belum menggunakan rumah belajar? Ya, mungkin ini tugas kita sebagai sahabat rumah belajar untuk mensosialisasikan. Memang butuh ketelatenan, butuh waktu. Jadi kita pelan-pelan dimulai dari kita, terus murid kita, teman-teman, rekan-rekan kita. Itu aja. Terus untuk pertanyaan Bapak Sony. Nah, Bapak Sony ingin ikut pelatihan pembatik ya.
pelatihan pembatik itu dimulai dari level 1. Nah, biasanya itu dimulai sekitar bulan Mei. Nah, biasanya itu setahun sekali. Jadi misalkan Bapak Bapak Sony mau ikut pembatik, itu bisa dimulai tahun depan. Dimulai dari level 1. Waktu itu saya juga pernah begitu. Tahun 2020 saya melihat di medsos itu berkeliaran. Terpampang itu sahabat rumah belajar, duta rumah belajar tuh saya kepengen gitu. Wah, saya kepengen seperti itu. Gimana caranya? Saya juga tanya-tanya, saya pengen daftar. Nggak bisa, Bu, nanti tahun depan. Nah, tahun ini saya ikut, alhamdulillah bisa mencapai level 4. Nah, semangat Pak Sony. Mungkin teman-teman lain dikasih motivasi supaya ikut pembatik semua. Terima kasih. Itu. Terima kasih, Bu Indah. Ya. Baik, Mbak Mesti, saya kembalikan. Ya, terima kasih, Pak Indah. Baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya Ibu Maria Linda dan juga Bapak Sony. Nanti kalau misalkan ada ganjalan pertanyaan lain, boleh langsung japri ke narasumber, gitu Pak dan Ibu. Baik, akan saya buka sesi tanya jawab yang kedua untuk 2 pertanyaan. Penanya pertama kami persilakan. Silakan raise hand. Silakan untuk penanya pertama. Tadi sepertinya waktu sesi pertama ada banyak. Ayo penanya pertama. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Oh iya, Ibu Lili ya? Ibu Lili Ani. Ya, silakan. Ibu Lili Ani, dari mana Ibu? Terima kasih kepada sosialisasi rumah belajar. Saya dari SD Murni, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya saya sudah mengunduh untuk rumah belajar ini. Nah, untuk itu sebelumnya saya telah mengenal fitur-fitur rumah belajar yang diberikan pada sosialisasi hari ini. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya sosialisasi rumah belajar ini. Nah, di sini saya ingin menanyakan pada fitur rumah belajar yang ada sumber belajarnya, itu saya telah mengunduh dan membuka fitur-fitur tersebut. Nah, ternyata fitur itu memang sangat bermanfaat untuk seorang guru. Nah, selama ini dalam pembelajaran daring, saya juga menggunakan fitur buku sekolah elektronik untuk bahan ajar saya. Jadi, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya untuk mendownload sumber belajar ini? Kebetulan saya agak kesulitan waktu itu mendownload sumber belajar dan buku sekolah elektronik. Minta tolong kita jadi pesertanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lili Ani untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan untuk penanya yang kedua. Oke, Ibu Maria Linda. Oh, ada satu pertanyaan lagi ya, Bu. Baik. Diperbolehkan ya, Empok-empok ya. Sangat semangat. Ya, makasih, Bu. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Kebetulan saya juga sering membuka rumah belajar dan juga ada Merdeka Belajar. Sekarang yang saya pikir ini kan sama-sama belajar. Ada nggak hubungan Merdeka Belajar dengan rumah belajar? Atau apakah fitur dari rumah belajar ini ada terkait dengan aplikasi yang di dalam rumah Merdeka Belajar? Ya, makasih Bu. Baik. Ya, terima kasih Ibu Maria Linda. Bu, baik, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Ibu Liliani, silakan untuk dijawab, Pok. Atau langsung untuk pertanyaan Bu Maria Linda juga silakan. Pok Eva ya? Halo, Pak. Pok Ika atau Pok Jo mungkin? Oh ya, pingsut aja. Eva, silakan. Iya, ini pertanyaannya tadi Merdeka Belajar gitu ya.
Iya, Ibu Maria. Maaf yang pertama tadi saya agak terputus tadi, bisa diulang Pok Mesti? Oke, maaf, sebentar. Pok Liliani. Pok Liliani, halo Pok Liliani. Iya, halo. Oh iya, Pok Liliani boleh saya minta tolong untuk mengulang pertanyaannya tadi, Pok? Tadi saya agak Baik, putus-putus, maaf. Ya, maaf ya, Pok. baik. Di sini akan saya ulangi lagi. Untuk fitur rumah belajar ini pada buku sekolah elektronik, saya agak kesulitan untuk mendownloadnya. Setelah ada sosialisasi ini, saya sudah mengenal dan memahami bahwa ada ya hubungannya dengan Kemendikbud untuk mendownload buku sekolah elektronik ini. Nah, yang kedua, pada fitur rumah belajar yang pada sumber belajarnya, itu juga saya kesulitan mendownloadnya, dan pada saat itu saya hanya membacanya saja. Saya baca secara ringkas, secara lisan. Jadi dengan adanya sosialisasi ini, bagaimana caranya untuk mendownload fitur rumah belajar itu agar lebih mudah. Oke, Terima saya kasih. ya terima kasih Bu Lili. Saya bantu Po Eva ya untuk pertanyaan Ya, Bu baik, silakan Po Liliani. Ika. Oke, terima kasih Ibu Liliani. Saya akan share screen. Oke, sebentar ya. Jadi untuk mendownload dari sumber belajar dari portal rumah belajar, mungkin akan lebih baik Ibu Liliani membuka lewat PC ya Ibu, atau laptop gitu ya, supaya bisa terlihat, maksudnya nggak tulisannya nggak kecil-kecil dan jadi nggak bisa diklik. Karena kalau di di handphone, di gadget, mungkin tombol downloadnya kecil, jadi nggak terlihat dan susah diklik. Maka dari itu saya merekomendasikan untuk buka langsung dari laptop atau PC. Nanti untuk buku elektronik ada di fitur selengkapnya, nanti tinggal diklik aja buku sekolah elektronik. Ini saya klik kanan, kemudian dipilih Ibu Liliani ini mengajarnya misalnya SD ya, Bu ya, misalnya SD. Lalu misalnya mencari buku SD. Ini saya contoh, saya klik aja. Nah, di bagian ini ada tombol download. Jadi di sebelah gambar buku ada tombol untuk download, untuk mengunduh. Kalau misalnya pakai settingannya bahasa Indonesia, nanti tinggal diklik aja download. Nah, kalau ini belum bisa di-download, berarti boleh dicari buku yang memang serupa dan bisa digunakan. Misalnya ini saya coba, oh tadi ada buku SD konten lainnya yang udah sering di-download ya. Oh, waduh, buku SD mana nih? Ya ini deh contohnya. Nah, nanti di-download di sini, klik download. Nah, nanti langsung masuk ke save ke foldernya atau ke drive-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya udah dipilih, silakan langsung klik download, nanti langsung bisa di-save. Begitu untuk yang buku sekolah elektronik. Lalu untuk sumber belajar, nah sumber belajar juga sama, nanti bisa diklik aja di bagian sini, sumber belajar di fitur utama. Saya klik kanan, nah ini sudah masuk ke webnya sumber belajar, lalu dicari aja kalau misalnya jenjangnya tingkat pendidikan ya, diklik di pojok kiri atas, cari tingkat pendidikannya, misalnya tadi SD, dipilih SD, lalu dipilih video mana yang mau diambil, mau di-download. Misalnya video ini pengetahuan luas, bisa nanti langsung di-download dengan mengklik tombol download. Ada di bawah video sini ada download, ada bagikan, like, dan kalau misalnya mau copy linknya. Nah ini langsung aja klik download. Nah nanti kalau udah klik download langsung bisa di-save ke komputer atau laptop Bapak Ibu. Begitu. Jadi kalau di download, saran saya lebih baik menggunakan laptop daripada
apa tuh namanya handphone atau gadget atau tab yang lain. Jadi supaya lebih memudahkan bisa klik tombol download di laptop. Karena takutnya kalau di handphone kekecilan nggak bisa diklik atau gimana jadi kendala, maka lebih baik Ibu Liliani untuk membukanya lewat laptop. Begitu. Begitu Mpok Eva mungkin bisa disambung. Ya, kalau yang dari pertanyaan Ibu Liliani mungkin sudah cukup jelas ya. Saya hanya ingin menambahkan untuk pertanyaan dari Ibu Linda ya tadi ya. Ibu Iya, Linda ya, terima betul kasih ya? ya, Bu. Ibu Maria Linda ya. Terima Baik Ibu, kasih ya, Bu, kalau ya. ya Ya, terima pertanyaannya kasih tadi kembali kan Bu Lili. Ya, kebetulan. ya, terima kasih Bu Liliani, terima kasih Mpok Ika. Untuk Ibu Ya. Maria Linda, kalau Merdeka Belajar gitu ya dengan rumah belajar, kalau kita lihat konteksnya Merdeka Belajar ini kan sistem gitu ya, sistem yang sedang dikembangkan dari Kemendikbud bahwa kita ini menggunakan sistem Merdeka Belajar di mana sumber belajar itu bisa kita peroleh dari mana saja, baik guru maupun siswa, begitu ya Bu Maria Linda ya. Jadi kalau kita kaitkan Merdeka Belajar dengan rumah belajar tentu ada hubungannya. Karena rumah belajar ini sendiri mendukung gerakan Merdeka Belajar ini, begitu. Jadi saya ambil contoh, misalnya kalau kita mau pakai model pembelajaran flip classroom gitu ya. Flip classroom itu kan siswa kita, peserta didik kita berikan dulu materi gitu sebelum kita bertemu baik itu di tatap muka ataupun tatap maya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa explore dulu dari rumah belajar, sumber belajarnya terkait apa, bisa kita berikan dulu link kontennya gitu ya. Mereka bisa buka, baru setelah itu nanti bisa sama-sama berdiskusi pada saat tatap muka atau tatap maya, tatap layar gitu Ibu Maria, kalau dari kami ya. Jadi menurut kami Merdeka Belajar ini sangat terkait dengan portal Rumah Belajar. Karena tujuan dari portal Rumah Belajar itu sendiri agar kita bisa mengeksplor gitu ya, menggali mau belajarnya dari konten mana, apakah sumber belajar, laboratorium maya gitu ya, bank soal dan lain-lainnya. Dari saya begitu Ibu Maria, mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih Po Eva. Semoga terjawab ya Ibu Maria pertanyaannya. Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama Ibu juga terima kasih kepada Ibu Liliani atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Ibu pertanyaan tadi. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, nah pasti masih banyak ya yang mungkin masih ingin menanyakan tapi tidak lewat forum ini, tidak apa-apa. Jadi untuk pertanyaan yang belum bisa tersampaikan di sini, Bapak Ibu bisa menyampaikannya langsung kepada narasumber Japri gitu ya, lewat kontak person yang tertera. Nanti Empok-empok ini akan men-share nomor WhatsApp di chat ya, Pok ya? Oke. Siap, Mbak Ya. Mesti. Oke, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi para narasumber kita untuk menanyakan langsung pertanyaan yang sekiranya masih menjadi penasaran gitu ya. Baik. Oh iya, kita tadi sudah ada pemenang kuis ya, Pok ya. Ada 3 pemenang kuis. Yang pertama Ibu Elizabeth. Halo Ibu Elizabeth. Pemenang kuis kita yang pertama Ibu Elizabeth, adakah di sini? Tadi Ibu Elizabeth, Po Mesti sudah menghubungi saya sih, Oh sudah iya. chat. Oke, Ya, baik dengan Pak. Ibu, Selanjutnya ada Ibu Ibu Dewi. Indah. Ibu Ya, Dewi juga Ibu sudah ya, Dewi Pak? yang belum menghubungi, Pak. Oke, Ibu Baru Dewi. Ibu Ada di sini tidak Ibu Dewi? Elizabeth dan Ibu Indah. Oke, Ibu Dewi. Adakah di sini Ibu Dewi? Halo Ibu Dewi. Baik, mungkin ke pemenang ketiga dulu nih Ibu Indah. Ibu Indah sudah ya, Pak?
Ibu Indah sudah menghubungi saya. Oke. Terima kasih. Nah, ada tambah satu lagi nih reward kita untuk satu orang penanya tercepat. Ini yang paling antusias dan mungkin udah mempersiapkan pertanyaannya sebelum acara ini gitu ya. Sudah ada pertanyaan duluan. Yaitu Ibu Maria Linda dari SD Budi Agung. Selamat Ibu. Oke, Ibu Maria Linda nanti dimohon untuk Makasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Untuk mencantumkan nomor HP ya Ibu ya. Boleh di-chat atau langsung ke Mpok Eva. Terima kasih Ibu Maria Linda. Saya mungkin sama Mpok Jum udah tahu kali ya, karena kebetulan boleh. sama-sama dari Budi Agung. Oh, siap. Selamat Bu Ya. Linda. Oke. Terima kasih terima kasih Ibu Maria Linda. Baik, untuk nama-nama tadi silakan Bapak Ibu tadi ya yang belum mencantumkan nomor HP agar segera ditujukan kepada empok-empok narasumber kita. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup akan ada closing statement atau kesimpulan gitu dari narasumber kita. Silakan, Pok. Oh, maaf, dari Pok Venes ya. Pok Venes untuk memberikan closing statement. Silakan, Pok Venes. Maaf Mbak Mesti, Ya. saya lagi ngisi kegiatan di sebelah. Izin saya 2 layar ini. Oke, Pok. Maaf ya, maaf. Iya, nggak apa-apa, Pok. Saya minta tolong Mpok Ika untuk memberikan kesimpulan, Pok Ika, untuk materi kita hari ini. Jadi isi sharing nih yang dari Pok Ika, Pok Eva, Pok Jum, Pok Indah. Iya, terima kasih Mpok Mesti. Ya, jadinya manggilnya Empok deh, keikutan manggil Empok ya. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengikuti sosialisasi ini. Jadi kesimpulannya adalah kami sebagai sahabat rumah belajar dari Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mengajak para Bapak Ibu sekalian untuk semakin memanfaatkan fitur-fitur di rumah belajar. Nah, kalau memang dalam proses penggunaannya ada kendala, mungkin boleh dihubungi kami masing-masing. Jadi ini nanti akan saya share, saya ulang share ini ya Bapak Ibu sekalian kontak-kontak kami supaya mungkin bisa di screenshot dan kalau misalnya dalam penggunaan rumah belajar atau fitur-fiturnya mendapatkan kendala, boleh kami dihubungi seperti itu. Jadi nanti kami bisa bantu Bapak Ibu sekalian kalau memang terkendala dalam memanfaatkan fitur rumah belajar dalam memberikan materi kepada peserta didik Bapak Ibu. Begitu. Di sini ada Pok Eva, Pok Indah, mungkin boleh di screenshot Bapak Ibu kalau misalnya tidak bisa mencatat. Boleh di screenshot saja, disimpan kontak-kontak kami ya, ini dengan Pok Eva dan Pok Indah, kemudian ini juga dengan saya sendiri, Pok Ika dan Pok Jum, boleh di screenshot dulu supaya kami bisa semakin membantu Bapak Ibu dalam memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar seperti itu, karena banyak sekali fitur-fitur yang menarik yang sebenarnya bisa sangat memudahkan Bapak Ibu dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Begitu. Mungkin sudah di screenshot ya Bapak Ibu untuk kontak-kontak kami. Jadi ke depannya kalau memang mengalami kendala atau misalnya butuh kami pandu untuk menjelaskan tentang cara penggunaannya fitur-fitur rumah belajar, boleh juga jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Seperti itu. Mungkin dari Mpok Eva dan Mpok Indah atau Mpok Jum ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mungkin saya tambahkan pada Bapak Ibu semua, jangan berhenti belajar, jangan pernah puas dengan kompetensi yang kita dapatkan. Jangan malu bertanya, kita bisa bertanya dengan siapa aja. Misalkan dengan yang lebih muda, dengan yang lebih tua, jangan sungkan. Mungkin misalkan ada yang lebih tua, sungkan tanya dengan yang lebih muda atau sebaliknya. Jadi tetap semangat belajar, mengembangkan diri.
Itu aja dari saya, silakan. Mungkin ada yang mau Terima menambah. kasih. Oke, kita lanjut ke Mpok Eva, mungkin langsung ke bagian setelah ini, Mpok Eva. Ya, terima kasih, Pak Ika. Saya juga ingin menambahkan sedikit ya, Bapak Ibu. Kita ini sebagai guru pembelajar, jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Program pembatik ini buat saya pribadi gitu ya, awal mulanya hanya ingin menambah pengalaman dan wawasan gitu ya, tapi ternyata setelah mengikuti lebih dalam banyak sekali keuntungan, manfaat yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah join di program pembatik, apabila tahun depan dibuka lagi, silahkan dengan antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Dari saya itu saja, Pak Ika. Bisa dilanjutkan slide berikutnya ya? Atau Mpok Jo masih mau bicara? Silahkan, Pok. Baik, terima kasih Pok Eva. Dari saya juga sama, kita harus semangat dan tidak ada kata istilah tua untuk belajar. Walaupun kita sudah senior, kita juga harus bisa belajar, dan belajar. Jadi sama dengan Pok Eva juga, ayo teman guru-guru, kita daftarkan pembatik untuk tahun 2022. Semoga Bapak Ibu juga akan dapat bersama dengan kita menjadi 30 yang terbaik. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mpok-mpok semua. Silakan Mpok Eva. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari presentasi kami, dari apa yang bisa kami paparkan ya. Tapi sebelum kita berpisah, Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan pantun-pantun terakhir kami ya. Mpok-mpok ini kita mau berantai ya, baca pantunnya ya. Iya, Jadi, siap, Pok. Iya, kita satu-satu baris boleh ya? Ya, Pok. Ya, Bapak Ibu yang masih penuh semangat, tolong ya cakepnya ya dikeluarkan. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Selendang mayang rasanya segar. Badan bulgar tidak terkira. Yuk Bapak Ibu guru tersayang, instar rumah belajar. Rumah belajar untuk semua. Mantap, Pak Ika. Terima kasih. Di akhir pertemuan kita, saya ucapkan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Indah, Pak Jum, Pak Eva. Jangan lift dulu Bapak Ibu ya. Terakhir Yang terakhir kemudian sebelum kita tutup ada closing statement lagi oleh Mpok Venes sebagai Duta Belajar 2020. Baik, terima kasih Kak Mesti. Kalau saya mungkin bukan closing statement nih Kak Mesti. Saya mau ajak Abang Ibu semua melakukan jargonnya rumah belajar. Rumah belajar itu ada jargonnya loh, Abang Po, Bapak Ibu semua. Ini audio saya jelas atau masih macet nih kayaknya nih? Jelas. Video saya juga jelas nggak? Jelas, Pak. Walaupun saya tidak seterang Abang Ibu, Bapak Ibu semua nih, saya mau gelap, nggak tahu dari tadi udah diganti lampunya tetap gelap juga. Nih, nanti Bapak Ibu semua mengikuti saya ya, seperti ini nih. Saya akan melakukan gerakan, Bapak Ibu harus semuanya melakukan. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terus tepuk tangan deh, yuk bareng-bareng ya. Siap. Yuk, Bapak Semuanya Ibu boleh mikrofonnya di-unmute. dibuka. Ayo mikrofonnya dibuka semua Bapak Ibu. Nah, Boleh semua di-unmute Bapak Ibu. Aku kerjain jadi anak TK ya. Ya, pokoknya setelah rumah belajar kita bergerak ya. Siap? Ayo mikrofonnya belum. Ibu Anindya belum buka, Bu Erni belum buka mikrofonnya. Ayo, Bu Dewi, Bu Murni, pakai suara. Nah, sip. Yuk.
Rumah belajar. Rumah belajar. Ya, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bapak Ibu, selamat belajar bersama Rumah Belajar. Makasih Mbak Mesti. Terima kasih Pak Vene. Seru sekali ya Bapak Ibu acara kita pada pagi hari ini. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk acara kita hari ini dari SDN Pondok Labu 07, dari SD SMA Budi Agung, dari SMPK Cahaya Bangsa, dari SMA Tarakanita 1, dari Yayasan Pendidikan Murni Sumatera Barat, dan Bapak Ibu dari MGMP Bahasa Inggris Jakarta Timur 1. Tepuk tangan untuk kita semua, boleh kasih reaction Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk menutup acara ini, mari kita akhiri dengan doa, dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, saya nggak mau kalah dong. Saya juga pengen punya pantun juga nih. Saya baru nulis baru aja nih. Nanti dibalas ya Bapak Ibu, harus ya Bapak Ibu. Iya, Mbak Mesti. Udah jadi Pergi ke kelompok ya? Pergi ke pantai bersama si Cinta. Senang-senanglah, jangan bersedih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Mantap. Bapak dan Ibu, selamat berakhir pekan. Selamat pagi, salam sehat, salam belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Pompo tinggal dulu ya Pompo. Terima kasih semua Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Selamat Ibu. berakhir pekan. Happy nice day. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Mbak Mesti. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahi. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya. Terima kasih Ibu Tri, Pak Suheri. Bu, absennya di mana? Oh, absennya saya share lagi ya, Bu. Absennya? Untuk absennya di mana, Bu? Di chat Zoom, Ibu. Nih saya share ulang ya. Sebentar. Ya, oke. Silakan Ibu ada di chat Zoom. Ya, absen. Di chat Zoom Ibu. Ada titik 3 di pojok kiri, kanan bawah ya, itu boleh diklik kalau pakai HP. Sudah bisa Ibu Rahi Andika? Iya, sebentar. Ini aku taruhin dulu di... Oke, sebentar ya. Tunggu. Ini put in waiting room nggak apa-apa ya, Mpok ya? Biar kita bisa eval. Soalnya kalau di remove nanti ini enggak. Kalau di remove nggak apa-apa sih, kok setahu saya. Oh gitu. Aku taruhin ini put in waiting room. Oh iya nggak apa-apa. Oh, acara udah rapi, aku agak terang. Tadi gelap sih. Tadi terang kok, Po, yang pas terakhir. Terang aja, Po. Aku gelap tadi, ini giliran udah rapi malah terang. Gimana? Nah, oke. Ya, ini aku put in waiting room. Sebentar. Satu lagi. Ya, oke. Udah, itu ditinggal, Po. Itu ditinggal. Itu masih nyala. Oke. Ya, terima kasih Bu Mesti, Bu Anin yang udah membantu mau direpotkan sama kami semua. Terima kasih banyak. Semoga
terus semangat dalam berkarya. Keren. Betul. Aduh, Terima Pak kasih. Anin. Terima kasih juga banyak, untuk kesempatannya Pok ya, Fenes. Mpok-mpok. Ini kesempatan juga untuk saya. Semangat ya Mpok semua melanjutkan tugas-tugasnya. Selamat berjuang kembali, Pok. Tugas negara ya, Bu. Ya, terima kasih Mpok Fenes sudah hadir Iya, Mpok dengan Fenes Mbak juga. Mesti, Terima Mbak kasih. Anindia sudah direpotkan di Maaf ya, Pok Fenes, hari tadi saya sempat Sabtu salah nih ini. sebut namanya Pok Fenes. Nggak apa-apa. Saya juga Maaf. sebenarnya sehari-hari nama saya Wela dipanggilnya malah. Oh, baru tahu Iya. saya. Jadi kalau nama on air, nama di luar on air itu Fenes, nama on air. Tapi kalau nama di rumah, nama yang akrab begitu, saya dipanggilnya mah Wela memang. Nggak apa-apa. Jadi kenal kan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Mbak Fenes. Mungkin Mungkin ada banyak. evaluasi mungkin, Ya. Mbak Fenes, tentang kita. Sebenarnya ini sih saya nggak akan menilai ya. Artinya begini, nggak ada judgement. Artinya itu saya sudah senang sekali bahwa Pompo ini udah berkolaborasi membagikan informasi mengenai rumah belajar. Intinya kan itu ya. Kita mengadakan acara sosialisasi itu intinya supaya makin banyak orang yang tahu, makin berantai mengenai rumah belajar. Karena saya yakin betul bahwa di DKI sendiri ini rumah belajar ini belum semuanya tahu, yakin saya. Malah itu lebih bergaung di luar DKI sepertinya. Karena di DKI ini kan homogen banget ya. Jadi berbagai portal, berbagai sumber itu luar biasa banyaknya. Jadi nah, ini memang tugas kita nih sebagai duta, sebagai sahabat untuk membagikan info-info mengenai portal rumah belajar atau produk Pusdatin lainnya. Jadi, saya tidak akan menilai ini sudah bagus atau buruk, tidak. Ini sudah luar biasa bagi saya karena kemauan untuk membagikan ilmu itu tuh luar biasa. Nggak semua orang mau berbagi. Betul nggak? Tepuk tangan dulu dong buat kita. Ya, jadi memang intinya niat berbaginya luar biasa. Dilanjutkan aja ke sesi berikutnya. Boleh jadi kuartet terus juga boleh. Iya ini. Udah cocok ya. Udah cocok. Cocok. Udah cocok. Iya. Pantunnya udah pada pinter, Pak. Ini chemistry-nya udah dapat ini berempat. Boleh jadi pakai terus ini roadshow aja terus mana-mana ini berempat. Thank you. Pok Fenes. Pok Fenes, ada yang mau ditanya. Dari SD Budi Agung peminatnya banyak sekali, mereka tertarik sekali. Jadi ada banyak yang tanya, apalagi yang tadi yang Ibu Maria kan. Ibu Maria bersama saya sudah maju ke level 3, cuma karena kendala jaringan dia itu telat untuk ini kan. Makanya dia bertanya tentang jaringan. Beliau bersama saya bareng-bareng berdua sampai level 3. Lalu dari sekolah kami yang guru-guru SD Budi Agung ingin sekali tahun 2022 itu ingin daftar kembali ke pembatik level 1. Jadi nanti kita akan sosialisasi. Ya biar makin banyak yang semangat untuk belajar. Intinya kan kita seneng ya belajar ya. Ini saya yakin nih Pompo di sini pasti orang yang gila belajar ini. Sampai level 4 itu pasti gila belajar. Nggak mungkin nggak senang belajar sampai level 4. Enggak. Kan banyak yang baru kan yang dipelajari. Sama kayak Pok Fenes. Pok Fenes juga. Malah lebih lincah dari kita. Iya. Luar biasa, semuanya luar biasa bagi saya. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Fenes. Ya, sama-sama. Semuanya. Baik, kita akhiri atau gimana, Pak Ika? Ya, sudah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Fenes. Ya, terima kasih Pak Fenes. Terima kasih Bu ya. Mesti, Bu Ani. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, Pok Bu Anin. Selamat beristirahat. Oke, Pok Ika. Oke. Wah, tinggal berempat nih. Tinggal berempat kita nih. Gimana? Ya, ada yang bisa dibantu? Ya, udah kita tim yang solid aja. Kalau ada yang undang, oke lah. Iya, oke. Ya, oke. Saya ada kita ada sosialisasi ke murid-murid nggak? Kalau mau sih boleh ajak. Saya sih udah sendiri sih. Sudah ya? Udah mulai pakai. Iya, gitu. saya ke murid juga udah sih. Oh iya, yang SMA. Belum, kan? aku belum. Saya juga belum. Nyuri waktu di sekolah. Ini berarti Empok, iya ya. kita
kita punya WA jangan dibubar. Jadi kita satu tim. Oh, Nanti iya. kita bisa kapan-kapan ketemuan. Ya, barangkali nanti Bisa ada undangan kabarnya. lagi, boleh, boleh. Partner. Iya, Sip. betul. Iya. Sama kita Dengan job loh ini. Mpok Ika, dengan pimpinan proyek Esa, Mpok Ika. Mpok Iya, Ika. siap. Bener. Untuk ada Mpok Ika kabarnya nih. Pok, nanti Ini ada di waiting room kreditnya ngapain ini? dibagi ya. Kenapa, Pok? Waiting room ini pada mau masuk ngapain ini? Enggak, ini tadi yang saya pindah-pindahin Yang tadi banyak. sisa. Oh, Saya gitu. masukin Yang aja tertinggal. biar enggak itu. Takutnya kalau saya remove nanti dia nggak bisa join Zoom lagi gitu. Oh iya. Pok, Kayak nanti gitu. recordingnya minta share. Oh iya. Jadi kita bisa Siap. belajar. Nanti aku taruh di Google Drive.